Baik, sudah jelas ya di slide-nya ya. Nah, pada hari ini kita materinya persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, yang dicakup dari materi ini apa saja? Nah, yang A ini ada namanya kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Yang B ini ada yang namanya persamaan linear satu variabel, dan yang C ini adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kita akan bahas satu persatu apa saja yang masuk dengan kalimat terbuka, sama kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, kalimat tertutup yaitu kalimat atau berita yang belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi nilai benar atau salahnya itu masih belum diketahui. Jadi masih bentuk pernyataan. Nah, jadi materi persamaan linear ini dasarnya itu adalah materi aljabar yang kita pelajari kemarin. Jadi kita harus paham seperti aljabar itu ya kemarin ya, tentang variabel-variabel variabel konstanta dan apa ya, pokoknya itu tentang suku ke satu, suku kedua. Nah, ini materi ini sangat berkaitan dengan hal tersebut. Cuma kalau di persamaan linear satu variabel ini yang dipakai hanya satu variabel atau satu huruf saja. Misalnya variabel x ya, yang dipakai hanya x. Jadi tidak ada penjumlahan misalnya x ditambah y atau ditambah z. Kalau kemarin kan di aljabar kan ada seperti itu ya soalnya. Misalnya kemarin tuh 2x ditambah 3y kan ada seperti itu. Ada yang bahkan yang kuadrat. Nah, kalau ini hanya satu variabel. Nah, kita ulangi dari awal. Nah, di sini ada istilah kalimat tertutup. Yang kalimat tertutup yang bernilai benar, yaitu kalimat yang sudah jelas suatu kebenarannya ya. Kebenarannya atau sudah sesuai dengan keadaan yang berlaku. Contohnya begini, misalnya sepeda mempunyai dua buah roda. Ya kan sudah umum ya, sepeda itu rodanya dua. Indonesia beribu kota di Jakarta. Nah, sudah pasti bahwa Indonesia ibu kotanya di Jakarta. Contoh lagi kayak di ini yang di slide yang ketiga, 9 ditambah 2 hasilnya pasti 11 ya kan. Nah, itu namanya kalimat tertutup yang sudah pasti bernilai benar. Nah, selain yang bernilai benar, kalimat tertutup juga ada yang bernilai salah. Sudah pasti dia bernilai salah ya, karena tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan keadaan atau kebiasaan yang umum. Misalnya gini, sepeda mempunyai 4 buah roda. Ya salah ya kan, umumnya rodanya 2 ya kan. Indonesia itu termasuk negara Asia Timur. Salah kan? Yang benar adalah Asia Tenggara. 8 ditambah 3 hasilnya 12. Salah ya. Sudah pasti kan salah. Nah, jadi yang dimaksud kalimat tertutup itu kalimat berita yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Nilai benar atau salahnya saja itu tapi tidak sekaligus gitu loh. Jadi nilainya sudah pasti benar atau salahnya. Ada juga kalimat terbuka, yaitu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi masih misteri nilainya. Kenapa kok kalimat terbuka itu belum diketahui nilai kebenarannya? Karena di dalamnya ada memuat unsur-unsur variabel kayak kemarin itu. Misalnya kayak kemarin itu kan 2x tambah 4 sama dengan 6 gitu ya kan. Nah, ini kita ke contoh. Yang pertama bentuk kalimat. Misalnya sepeda mempunyai beberapa buah roda. Ya betul beberapa buah roda, tapi tepatnya berapa kan? Nggak diketahui kan? Nah, beberapa itu kan bisa juga dua, bisa juga tiga ya kan? Nah,
Itu masih belum diketahui kebenarannya. Yang B, anak itu bersekolah di SMP 1 Klaten. Nah, ini juga belum diketahui. Bisa jadi kan dia cuma mampir lewat aja ya, mengantarkan saudaranya. Karena dia belum tentu sebagai seorang siswa di SMP 1 Klaten. Nah, yang C, X ditambah 4 sama dengan 6. Nah, ini juga belum diketahui kebenarannya, yaitu yang mana? Yang X-nya. Jadi X tambah 4 sama dengan 6. Kenapa kok bisa X tambah 4 sama dengan 6? Kan belum tahu kan? Nah, itu untuk mengetahui itu, maka kita harus cari nilai X-nya. Nah, ini namanya contoh-contoh kalimat terbuka. Nah, sekarang ada yang namanya penyelesaian kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka akan mempunyai nilai kebenaran atau menjadi kalimat tertutup jika variabel pada kalimat tersebut diganti dengan sebuah bilangan atau sebuah objek. Nah, ini ada contoh ya. Ini contoh tadi. Eh, Tadi kan di sebelumnya kan ada pernyataan gini, sepeda mempunyai beberapa buah roda ya kan. Nah, di sini beberapanya itu diganti dengan bilangan 2. Jadi sepeda mempunyai 2 buah roda. Kan tepatnya seperti itu ya. Nah, itu namanya penyelesaian kalimat terbuka. Atau juga bisa diganti dengan 4. Jadi sepeda mempunyai 4 buah roda. Yaitu juga sebuah kalimat penyelesaian kalimat terbuka. Tetapi pernyataannya salah ya. Sepeda kan yang benar adalah mempunyai 2 roda. Nah, ini sini dikatakan salah. Nah, kita langsung ke contoh ini. Ada contoh kalimat terbuka X tambah 4 sama dengan 6. Bagaimana ini cari penyelesaiannya? Nah, kalau di logikakan kan ini pasti 2 X ini kan. Nilainya. X ini sama dengan 2. 2 tambah 4, 6 kan? Nah, jadi 2 tambah 4 adalah 6. Nah, ini namanya kalimat tertutup yang bernilai benar. Tapi kalau misalnya X diganti dengan berapa? 4 misalnya. Ini dia bernilai salah. Kan 4 tambah 4 hasilnya adalah 8. Sedangkan di sini sama dengan 6. Nah, ini contoh-contoh penyelesaian dengan kalimat berubah. Nah, ini yang B, persamaan linear satu variabel. Yang nomor 1 kita mempelajari bentuknya ya. Maksudnya bentuk persamaannya, ekuivalensinya, penyelesaiannya, terus permasalahan yang berkaitan dengan PLSP, atau persamaan linear satu variabel. Nah, kita lihat ke bentuk persamaannya. Nah, bentuknya itu, nah, ini ada istilah kesamaan dan persamaan. Nah, kalau kesamaan itu dia tidak memiliki variabel. Misalnya ini contohnya, negatif 2 tambah 4 sama dengan 2. Ini namanya kesamaan ya. Atau 1 tambah 3, atau sebagainya. Dia hanya bilangan bulat biasa. Itu namanya kesamaan. Sedangkan kalau persamaan, dia ada hubungannya dengan variabel. Jadi misalnya kayak gini, X ditambah 1 sama dengan 4. Ini namanya persamaan ya. X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 5. Ini namanya persamaan. Nah, kalau yang 3 dan 4 ini bukan persamaan, tetapi pertidaksamaan. Kenapa kok ini apa namanya pertidaksamaan? Karena dia menggunakan tanda kurang dari ya. Nah, ini. Nah, sedangkan yang kiri dia menggunakan tanda sama dengan. Makanya dinamakan persamaan karena menggunakan tanda sama dengan. Yang ini pertidaksamaan. Nah, persamaan linear satu variabel secara definisi yaitu persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat
dengan variabel dengan pangkat tertingginya 1. Nah, bentuknya seperti ini ya. AX tambah B sama dengan 0. Jadi jangan sampai ada X kuadratnya. Ini kan pangkatnya 1 ya. Nah, tidak ditulis ya. Nah, keterangannya, X ini adalah variabel, A ini adalah koefisien dari X ya, sedangkan B-nya adalah konstanta. Nah, A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, ini ada contoh. P ditambah 6 sama dengan 10. Nah, ini kan persamaan yang hanya memuat satu variabel. Variabelnya hanya satu, yaitu apa? Yang P ya. Nah, pangkat tertingginya 1, yaitu P pangkat 1 ya. Koefisien variabelnya adalah 1. Jadi P ini nilainya sama dengan 1T. Ya, jadi dapat dipahami. Kayak misalnya P ini nilainya 1T. Kayak ini juga X, ini nilainya 1X. Kayak misalnya lagi XY kuadrat misalnya. Ini nilainya sama dengan 1XY kuadrat. Nah, XY kuadrat ini. Konstantanya apa? Ya, konstantanya ini, yang 6 ini. 6 dan apa? Dan 10 ini konstantanya. Ini adalah konstanta. Tapi ini belum menunjukkan hasil ya. Karena belum di penyelesaian. Jadi itu ya, koefisiennya 1, variabelnya P, terus koefisien variabelnya adalah 1, yaitu 1P. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada yang namanya persamaan yang ekuivalen. Nah, ini dia begini. Jadi, ekuivalen itu dia memiliki penyelesaian yang sama. Misalnya gini. Ini kan yang nomor 1 ya, yang saya tandai. Penyelesaian dari 2X tambah 5 sama dengan 7 adalah 1 ya kan. Ya, dia jawabannya 1. Alasannya apa? Karena 1 ini menggantikan X, jadi 2 kali 1 tambah 5 di total adalah 7. Nilainya benar ya. 2 kali 1, 2 ditambah 5 hasilnya 7. Nah, itu namanya apa? Adanya ekuivalensi. Dia dengan nomor 2 juga sama. Dia ekuivalensi nih antara nomor 1, 2, dan 3 ini. Yang nomor 2, 2X tambah 3 sama dengan 5. Jadi 1 juga X-nya. 2 kali 1, 2 tambah 3, 5. Itu ya, 2 tambah 3, 5. Nah, begitu juga yang nomor 3, 2 kali 1 sama dengan 2. Nilainya benar. Nah, ini namanya ekuivalensi terhadap sebuah persamaan. Nah, sekarang yang selanjutnya keekuivalenan LSP. Oh, tadi terbalik ya. Tadi persamaan yang ekuivalen, sekarang keekuivalenan LSP. Nah, jadi dia sistemnya apa? Dia ruas kiri dengan ruas kanan. Maksudnya ruas kiri itu kiri dari apa? Maksudnya kiri dari sama dengan. Jadi patokannya sama dengan ya. Ini ruas kiri, ini ruas kanan ya. Ini kanan. Ini kiri. Jadi perlu diingat, ruas kiri itu maksudnya kiri dari sama dengan, ruas kanan, kanannya dari sama dengan. Nah, ini kan soalnya 2X tambah 5 sama dengan 7. Ya kan?
Nah, jadi ini dia kan mau ditambahkan 3 misalnya. Nah, 7 ini kan ditambahkan 3. Karena 7 ini adalah konstanta, 5 adalah konstanta, maka yang kanan tambah 3, kiri juga harus tambah 3. Tapi yang sama-sama konstantanya. Yang ini tidak ditambah yang ada X-nya. Karena tidak sejenis, ya kan? Jadi, karena ini kanan ditambah 3, yang kiri tambah 3. Akhirnya turunlah 2X tambah 5 tambah 3, yang kanan juga sama dengan 7 tambah 3. Turun 2X tambah 8 sama dengan 10. Nah, ini sebenarnya masih bisa dilanjut lagi ya. Kalau dilanjut seperti ini dia. Ini 2X, itu kita hilangkan 8-nya. Dengan cara apa? Dikurangkan dengan 8 juga. Ini kan tanda tambah 8, kurang 8. Nah, sama dengan 10. Nah, karena ini dikurang 8, ini juga dikurang 8. Turun ya, 2X. 8 kurang 8 habis. 10 kurang 8, 2. Maka nilai X-nya adalah X. Berarti ini 2 bagi 2 ya, ini ke sini. Hasilnya adalah 1. Itu kalau dilanjutkan sampai hasil akhirnya. Oke, bisa saya hapus ya. Jadi harus paham ya, ruas kiri, ruas kanan itu apa. Kiri itu maksudnya kiri sama dengan, kanan, kanannya sama dengan. Nah, yang kedua yaitu jika kedua ruas persamaan linear satu variabel dikurangi dengan bilangan atau suku yang sama, maka diperoleh persamaan baru yang ekuivalen. Kita lanjut aja kepanjangan teori. Nah, kalau tadi kan konstanta dengan konstanta, sekarang variabel dengan variabel yang dikurangkan. Nah, contohnya 3X tambah 5 soalnya. Sama dengan X tambah 7. Nah, ceritanya ini mau menghilangkan X-nya yang kanan. X-nya positif, maka dikurang dengan X ya. Jadi, kita turun ke bawah, ini kurang X, maka yang kiri juga dikurang X. Nah, 3X tambah 5 sama dengan X tambah 7. Turun 3X tambah 5 kurang X. Sama dengan X tambah 7 kurang X, ya kan? Yang kanan X-nya habis, sisa 7. Yang kanan 3X kurang X, jadi 2X tambah 5. Nah, jadi persamaannya jadi seperti ini. 2X tambah 5 sama dengan 7. Nah, ini bisa diteruskan juga untuk mendapatkan hasil akhirnya. Jadi, 2X. Nah, kita mau hilangin 5-nya ya. Nah, 5-nya positif. Berarti dikurang dengan 5 ya. Nah, karena ruas kiri dikurang 5, maka kanan dikurang 5 juga. Apa biar seimbang antara kanan dan kiri. Ini turun 2X. 5-nya habis. Langsung sama dengan 7 kurang 5, 2. Turun lagi X-nya 2 bagi 2 adalah 1 ya. Nah, nilai X-nya adalah 1. Itu koeksistenen persamaan yang kedua ya. Nah, yang ketiga yaitu dia keekuivalenannya dengan dikali bilangan yang sama. Dikali dengan bilangan yang sama ya. Kalau tadi kan
dikurangkan dengan bilangan yang sama ya. Nah, sekarang dikalikan. Nah, ini bentuknya biasanya dia ada pecahan di dalam persamaan. Misalnya kayak di contoh itu apa? Setengah setengah X ditambah 1 sama dengan X dikurang 2. Nah, untuk menghilangkan setengah seperduanya ini, maka dikalikan dengan 2 ya. Nah, ini dikali 2 yang kiri, yang kanan juga dikali 2. Nah, kita tembak ya. 2 dibagi 2 habis ya. Tinggal X. Nah, selanjutnya 2 dikali 1 plus 2. Nah, yang ruas kanan 2 dikali X, ini 2 dikali negatif 2. Turun jadi 2X negatif 4. Jadi seperti itu ya. Jadi harus berimbang ya, harus apa? Harus sama jadi antara ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, ini kalau diteruskan juga bisa kayak tadi ya. Misalnya misalnya kita mau menghilangkan X-nya yang sebelah kiri. Berarti ini X dikurang X tambah 2 tambah 2 ya. Nah, yang kanan 2X. Nah, ini dikurangkan X ya. Dikurang 4. Ini habis 2X kurang X ya. Ini kurang 4. Nah, ternyata masih ada sisa yang ini. Kita hilangkan negatif 4-nya. Berarti di negatif 4 ditambah 4 ya. Berarti ini 2 tambah 4 X kurang 4 ditambah ditambah 4. Ini habis ya. Sisanya adalah X 2 tambah 4 hasilnya 6. Nah, maka nilai X-nya adalah 6. Oke, boleh dicatat ya. Saya kasih waktu untuk kalian.
baik yang di bawahnya ini yang keempat ini apa ya, dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau tadi kan ada yang dikurang, ada yang dikali, sekarang ada yang dibagi. Contoh ya, 2x tambah 4 sama dengan 8. Mau disederhanakan, dia mau dibagi dengan 2. Karena melihat kelipatan bilangannya genap semua ya. Ini ada 2x, ada 4, ada 8. Kita bagi 2. Nah, ini dibagi 2. Dibagi 2, juga dibagi 2. 2x tambah 4 bagi 2. Ini juga bagi 2. Nah, ini ditembak. Jadi x, 4 bagi 2, tembak juga jadi 2. 8 bagi 2, 4. Nah, hasilnya adalah x tambah 2 sama dengan 4. Itu sama dengan, nilainya sama ya, jadi dengan di soalnya. Ini apa ya, istilahnya lebih ke penyederhanaan ya. Jadi nilai x. Nah, ini kalau dilanjutkan juga bisa. X tambah 2 sama dengan 4 berarti apa? Ini dikurang 2, yang kanan juga dikurang 2. Maka nilai x-nya adalah sama dengan 2. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, silakan dilanjutkan rencananya ya. Oh, di mute ya. Yang nah sekarang ke penyelesaian. Nah, sebenarnya tadi itu sudah saya jelaskan yang penyelesaian ya, yang mencari nilai X, nilai P. Itu sebenarnya sudah penyelesaian semuanya.
Jadi ini sekedar teori aja, wawasan aja ya. Jadi penyelesaian persamaan linear satu itu dilakukan pengganti variabel yang memuat persamaan tersebut bernilai benar ya. Nah, ini ada juga namanya yang B, himpunan penyelesaian. Nah, ini himpunan semua bilangan pengganti variabel yang dikalikan untuk. Ini cuma teori aja ya. Nah, yang C juga grafik, yaitu dengan garis bilangan ya. Nah, kita contoh aja ke contoh ya. Ini kan ada soal kan P ditambah 6 kan. P tambah 6 sama dengan 10. Nah, yang ditanyakan pasti nilai P-nya kan berapa. Kalau ditebak kan P tambah 6 sama dengan 10 berarti 4 ya. Kalau ditebak-tebak aja. Nah, itu berarti nilainya itu bernilai benar ya. Kalau P-nya sama dengan 4. Nah, di sini nah, asal muasalnya untuk mendapatkan P sama dengan 4 itu dari mana? Ya itu tadi kayak sistem ruas kiri ruas kanan tadi itu. Jadi P tambah 6 sama dengan 10 ya kan. Berarti P, nah 6-nya itu dikurang P tambah 6 ini dikurang 6. 10-nya juga dikurang 6. Maka P 6 kurang 6 0 habis sama dengan 10 kurang 6 4. Nah, jadi seperti itu cara mendapatkan penyelesaiannya. Tolong jangan dicoret ya slide-nya ya. Nah, ini bisa juga di slide ini menggunakan garis bilangan. Tapi ini terlalu ini kan cara-cara anak SD ya sebenarnya. Kalau menggunakan garis bilangan. Jadi seperti ini cara mendapatkan sebuah penyelesaiannya. Nah, ini ada penyelesaian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung ke langkah-langkahnya aja. A, yaitu dengan menerjemahkan keterangan yang diketahui dalam bentuk persamaan linear satu variabel. B, kita menyelesaikan persamaan linear satu variabel tersebut dengan memanfaatkan sifat-sifat keekuivalenan PLSB. Nah, kita ke contoh soal. 5 kali nilai Diana sama dengan 4 kali nilai Rio ditambah 16. Nah, jika nilai Diana 2 kali lebihnya dari nilai Rio, tentukan nilai Diana. Nah, jawabannya, ini kita misalkan saja nilainya Rio itu dengan X, ya kan? Nah, dia katakan nilai Diana itu 2 lebihnya dari nilai Rio. Berarti nilai Diana sama dengan X ditambah 2, karena 2 lebihnya ya. Nah, karena ada kata-kata 2 lebihnya. Yang kedua, 5 kali nilai Diana sama dengan 4 kali nilai Rio ditambah 16. Bentuk persamaannya bagaimana? Nah, itu ada di slide. Jadi 5 kali, maka 5, buka kurung, nilai Diana itu, X tadi kan nilai Diana kan X ditambah 2, maka 5 kali X tambah 2 sama dengan nilai Rio-nya itu kan 4 kali ya tadi ya. 4 kali nilai Diana 4 kali nilai Rio, berarti 4 kali X tambah 16. Nah, jadi kita harus bisa menemukan bentuk persamaannya dulu. Setelah dapat nilai persamaannya, kita ke penyelesaian. Nah, penyelesaiannya, kan ini sudah dapat ya, 5X tambah 2 sama dengan 4X tambah 16. 5X tambah 5 kali 2, 10 ya, ini kali. Nah, 4X tambah 16 tetap. Nah, setelah itu 5X tambah 10, kita hilangkan 10-nya dengan dikurang.
Yang kanan juga harus dikurang 10. Habis ya, turun 5x sama dengan 4x tambah 6. Nah, sekarang yang mau kita hilangkan adalah yang mana ini? 4x ya. Nah, 4x kita hilangkan. Maka dikurang ya. Ini juga dikurang ya. 5x kurang 4x hasilnya 1x. 4x kurang 4x habis, sisanya 6. Jadi nilai x-nya adalah sama dengan 6. Nah, jika nilai x sudah dapat, kita masukkan ke itu persamaannya. Contohnya nilai Diana tadi, ini kan, x tambah 2. Maka 6 menggantikan x, berarti 6 tambah 2 sama dengan 8. Maka nilainya Diana adalah 8. Oke, terkait materi tadi, ada pertanyaan mungkin tentang persamaan linear sama variabel?